Sebelum lanjut, jangan lupa Mas Bro subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami. Terima kasih. Siap, Bapak Nom. Halo Mas Bro, apa kabar? Sejumlah howitzer Tarik M777 kaliber 155 mm yang dipasok AS telah tiba di Ukraina dan mulai digunakan tentara Kiev. Sebuah rekaman video pendek beredar Kamis tanggal 5 Mei tahun 2022, memperlihatkan sekelompok tentara Ukraina menembakkan meriam besar itu. Informasi ini diunggah laman southfront.org. Tidak disebutkan detail lokasinya, tapi diperkirakan di wilayah Donbas. AS dan Jerman secara terbuka mengakui melatih sejumlah tentara Ukraina menggunakan howitzer ini di Bavaria. Howitzer M777 memiliki kecepatan tembakan maksimum 7 peluru per menit dengan jangkauan hingga 40 km. Pelurunya menggunakan sistem pemandu Excalibur. Versi upgrade howitzer ini dilengkapi GPS, navigasi inersia, radio, GDB, Gun Display Unit, dan SCA, Section Chief Assembly. Pasukan Kiev akan menerima total 100 howitzer M777. Sebanyak 90 di antaranya disumbangkan AS, 4 Kanada dan 6 kiriman Australia. AS, Kanada dan Australia juga akan memasok pasukan Kiev dengan puluhan ribu peluru 155 mm, termasuk peluru Excalibur yang dipandu GPS yang memiliki cep kemungkinan bias tembakan kurang dari 4 meter. Tentara Ukraina dilatih menggunakan howitzer M777 di Jerman, karena takut akan serangan Rusia jika digelar di pusat pelatihan militer di Ukraina. Militer Rusia telah menghancurkan banyak pengiriman senjata barat ke pasukan Kiev sejak awal operasi khusus di Ukraina. Pasukan Kiev akan menerima lusinan sistem artileri lain dari barat dalam beberapa hari mendatang, termasuk 12 howitzer self-propelled CSR 155 mm dari Prancis dan mungkin 24 howitzer self-propelled Panzerhaubitze 2155 mm dari Belanda dan Jerman. Howitzer sejenis yang dipakai Israel inilah yang dikirim ke Ukraina. Perbedaannya, howitzer untuk Ukraina tidak bersifat mobile seperti jenis ini. Kalibernya sama, berpeluru 155 mm. Barat sedang mencoba untuk membangun kembali kemampuan ofensif pasukan Kiev. Kemungkinan mempersiapkan mereka melakukan serangan balik terhadap Rusia dan Angkatan Bersenjata Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Meningkatnya intensitas pasokan senjata berat ke Ukraina dari barat menurut ahli senjata Prancis, bisa mempertinggi risiko keterlibatan langsung negara pengirim. Hal ini disampaikan Xavier Morea, pakar senjata dan analis geopolitik dari lembaga think tank Prancis, Stratpol. Pada akhir April, Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan undang-undang yang melonggarkan persyaratan untuk terlibat dalam kesepakatan pinjaman sewa untuk peralatan pertahanan dengan Ukraina dan negara-negara Eropa Timur lainnya. UU itu membuka jalan bagi lebih banyak senjata AS untuk mengalir ke wilayah tersebut di tengah operasi militer khusus Rusia. Senat dengan suara bulat meloloskan RUU itu awal bulan itu. Jelas,
Ketika Barat mempersenjatai Ukraina dengan senjata ofensif yang canggih dan melatih operator Ukraina di Inggris Raya, Prancis, Jerman atau Polandia, kami secara berbahaya mendekati keterlibatan langsung pasukan NATO dalam konflik tersebut, kata Morea. Ia menambahkan Ukraina adalah negara miskin, negara yang mendapatkan banyak utang berkat perjanjian pinjam sewa dengan NATO. Pakar tersebut menyatakan Barat telah beralih dari memasok apa yang disebut senjata pertahanan menjadi senjata yang jelas dirancang untuk menyerang. Howitzer sejenis yang dipakai Israel inilah yang dikirim ke Ukraina. Perbedaannya, howitzer untuk Ukraina tidak bersifat mobile seperti jenis ini. Kalibernya sama, berpeluru 155 mm. Prancis mengirimkan meriam Caesar 155 mm baru mereka dan Amerika mengirim howitzer berbobot 60 ton M777. Senjata AS ini sangat mahal, dan amunisinya juga sangat mahal, kata Xavier. Peluru-peluru jarak jauh 70 km 44 mil dari M777 berharga $100.000 per tembakan. Selain itu, tembakan ini harus dipandu drone dan tentara Ukraina kehilangan drone yang jatuh seperti lalat, lanjut Morea. Jika dirupiahkan kurs Rp14.000 per $1 AS, maka perkiraan total biaya sekali penembakan mencapai 1,4 miliar rupiah. Ia mencatat agar sistem senjata benar-benar efektif, mereka harus dioperasikan tentara NATO. Tetapi ini seperti memutar situasi ke arah perang nuklir. Dia menekankan Rusia telah memperingatkan NATO berkali-kali tentang bahaya eskalasi dan perang bersama, memperingatkan bahwa kita memasuki zona bahaya. Ada perbedaan besar antara AS dan Inggris Raya yang ingin menghancurkan ekonomi dan kekuatan Rusia di satu sisi, dan Eropa di sisi lain, yang tidak tertarik pada tujuan ekstrim seperti itu, katanya. Eropa pada akhirnya harus membangun kembali hubungan dengan tetangga Rusia mereka daripada terus meningkatkan konflik, jelas Morea. Menurut pakar ini, memperpanjang permusuhan di Ukraina tidak masuk akal karena secara dramatis memiskinkan negara di masa depan. Ia berpikir Barat telah meremehkan bobot ekonomi Rusia di dunia dan Eropa jauh lebih menderita daripada Rusia dari sanksi yang mereka berikan ke Moskow. Seolah-olah AS dan NATO ingin berjuang sampai titik darah penghabisan Ukraina. Tetapi senjata berat yang dikirim oleh anggota NATO tidak akan membantu mengakhiri operasi militer, kata Xavier mengingatkan. Itu hanya akan mencapai sebagian besar teater operasi di timur dan selatan Ukraina dan hanya bisa memperpanjang penderitaan, pungkas Morea. Demikian ulasan singkat ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa simak video kami selanjutnya. Hanya di 86 Mas Bro. Terima kasih.